Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melayani di daerah Tangerang, melayani di dalam firman, doa urapan, juga berbagi berkat Tuhan melalui Lumbu Yusuf, Pas Agape. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menjadi bendahara Tuhan di akhir zaman ini. Kita yang berkelebihan hendaknya membagi kepada yang kekurangan. Biarlah mereka mendapat sukacita yang sama, kekuatan yang sama, dan mereka diberkati Tuhan. Terlebih lagi yang menabur, yang memberi, berkat Tuhan senantiasa tercurah dan tidak ada yang menghambat. Di dalam nama Yesus kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semakin hari semakin berkobar besar aku besar anugerah sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Kita lakukan namanya. Mari Tuhan, hadiratmu tercurah di gerejamu di tempat ini. Bawa jiwa-jiwa, bawa jemaatmu, bawa pelayan-pelayanmu di tempat ini. Datang hamba-Mu, Bapa. Kami menarik surga turun di tempat ini Tuhan. Ada malaikat-malaikat-Mu yang menyertai setiap pelayanan-Mu dalam pemberitaan Injil Tuhan. Gereja-Mu menjadi gereja yang dibuka, gereja yang menyala-nyala. Anak-anak Tuhan di tempat ini juga Tuhan boleh mengalami Engkau, yang boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah hadir di tempat ini Bapa. Kami boleh rasakan jamahan-Mu Tuhan mengalir. Yes, mengalir kepada jiwa-jiwa, kepada yang kosong dan kering. Tuhan, berikan air kehidupan-Mu dari tata surga-Mu mengalir Tuhan. Kami menerima dengan iman. Kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau. Mengalirlah Tuhan, basahi hati kami, basahi jiwa kami, dan kami boleh dipenuhi dengan urapan baru, dipenuhi kasih yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu sudah turun pada kami semua. Dan setiap benih firman yang disampaikan, Tuhan sendiri akan berbicara pada setiap hati. Berikan roh hikmat, pengertian, kecerdasan roh pada kami semua. Kami akan duduk diam untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur
boleh datang kembali melayani di tempat ini ya. Mungkin ya untuk beberapa kali saya lupa, tapi saya percaya saya melihat ada kemajuan ya di gereja di tempat ini. Nanti akan bangkit ibu-ibu, orang tua, anak-anak muda, bahkan anak-anak juga ya. Untuk semakin hari kedatangan Tuhan semakin dekat, semakin lagi mengejar ibadah ya. Saya bersama tim ada Pak Pendi, Bu Yakni dan Pak Edwin. Nah, saya bilang ayo melayani Tuhan di tempat ini ya. Nanti Pak Edwin akan menyampaikan kesaksian. Nanti pengurapan dibantu oleh Pak Pendi dan Bu Yakni dan Pak Edwin. Silahkan. Haleluya. Silahkan Pak Edwin. Shalom. Shalom. Mumpung masih belum terlambat, selamat Natal dan kita akan menjelang tahun baru. Hari ini terakhir di tahun 2023. Kiranya nanti di tahun 2024 kita dapat terobosan dari Tuhan. Amin. Baik di dalam ekonomi, kesehatan, kita dapat semua yang baru di tahun 2024. Amin. Sedikit kesaksian dari saya. Sebelum ini di 2 bulan terakhir ini saya ngambil keputusan untuk jalan Tuhan. Dalam arti gimana? Saya sebenarnya kan sudah kerja, sudah enak, sudah dapat gajian. Nah, tapi saya kepingin dapat terobosan yang baru. Apa terobosan yang baru? Yaitu resign dan dikasih pekerjaan yang baru, tapi belum ada tentu hasilnya. Sama kayak Abraham. Abraham dulu sudah hidup enak, tapi disuruh Tuhan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, di sini saya pergumulan. Tuhan, bener tak? Saya tuh masih ragu bimbang. Tapi ya udah deh, saya tetapkan. Saya yakin kalau kita nurut sama Tuhan, kita itu pasti akan diberkati. Istilahnya kita gini, kita doa, minta Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh. Yakin sembuh, yakin, tapi jangan di saat kita melek mata. Masa bisa? Masa mungkin? Kan kadang-kadang kan pikiran kita yang diserang. Tapi kalau kita yakin, yakinlah. Meskipun nanti nggak tahu harapan terakhir, tapi kalau bersama Tuhan pasti. Dan di saat saya menjalani ini dari bulan November dan Desember, saya itu kan biasanya kan antisipasi kalau ada dana itu untuk 1 bulan berikutnya. Saya Desember sudah berdoa, Tuhan, Januari saya nggak ada dana. Gimana Tuhan? Gak ada jawaban. Dalam waktu 2 minggu, tiba-tiba Tuhan itu ngasih jawaban, tapi bukan jawaban langsung ini loh, berkat, enggak. Tapi berupa fitnah. Ini, iya, Tuhan itu ngasihnya aneh-aneh. Tuhan, saya ini enggak pernah ketemu misalnya ya dengan ponakan saya, kok ngasih nomor telepon ke debt collector, ngapain? Nah, dari saudara saya ini, yaudah kamu berangkat aja ke Surabaya. Dan dia itu dengan yakin pakai dukun. Dukunnya itu bilang, ini loh orangnya. Saya ditantang. Tuhan, saya kalau bener ya pasti bener maju. Sama lah, kalau kita memang salah, kita pasti akan sembunyi. Kayak Adam dan Hawa, di saat salah dia akan sembunyi dari Tuhan. Iya. Nah, kalau kita bener, maju terus. Nah, saya tuh kepingin tahu bukan masalah dengan saudara saya, kepingin tahu dukunnya ini loh. Kok bisa yakin ngomong 1% saya? Saya aja nggak pernah tahu. Nah, akhirnya saya ada pembimbing juga rohani. Ya udah, hadapi doa puasa. Kamu ada kuasa di mulutmu, yakin. Ya udah, semua dibayari, naik pesawat apapun. Tapi dari hasil ini, Tuhan itu mencelikkan kita satu. Saudara saya yang meskipun Katolik tapi masih suka main ke dukun itu juga sadar gitu loh, dan tahu kalau memang saya salah, nggak mungkin saya akan datang ke Surabaya, nggak akan mungkin saya akan mau ngadepi. Meskipun didukunkan apa, saya punya kuasa, tapi semuanya itu Tuhan yang bilang, Tuhan kalau memang bukan kehendak-Mu, Engkau sikat semua Tuhan. Ya untungnya nggak terjadi, tapi cuma satu doa di tempat kayak Katolik itu ada kayak Gua Maria, ya udah kita janji iman sendiri kalau memang siapa, karena saya bener. Nah ini pulangnya saya dapat sangu. Loh Tuhan, caramu ini Tuhan, sedem-sedem gimana Tuhan, masa harus
dapat dana tapi dipindah. Tapi saya di sini saya bersyukur. Puji Tuhan saya ada anggaran, dapat dana juga, dapat keluarga saya itu juga tahu dibenarkan. Oh ya, kalau memang pakai orang pintar kayak gitu itu akan sia-sia. Soalnya saya sendiri itu juga pernah ngakali dukun. Teman saya bilang di Gresik, oh dukunnya ini pinter. Masa sih pinter? Saya bilang, ya udah, saya ngetes, uang saya hilang, padahal nggak hilang. Pak, uang saya hilang, gimana Pak? Berapa? Sekian. Oh ya, ini yang ngambil ini watanya ini. Saya bilang teman saya, loh, orangnya ngarang. Padahal kan kita tadi sudah janjian kalau ngomong uangnya hilang, tapi enggak kan, saya kan nyeting. Ini yang sakti katanya, nggak ada. Semua itu kebohongan. Makanya kita tetap percaya. Kita kalau mau dapat terobosan di tahun 2004, kita sudah mengalir aja. Kita yakin, kebetulan di sini banyak yang lansia. Saya percaya datang di tempat ini pasti akan dipulihkan Tuhan, dapat lebih jiwa semangat yang baru bersama Tuhan. Amin. Yakin, karena apa? Saya yang di 2018 ada kasus bom yang di Gereja Katolik yang di Surabaya. Itu kebetulan saya di sana tugas juga. Ada ibu-ibu yang usia 85, sampai sekarang dia kan kena bom serpian. Belum diambil, tapi dia masih hidup sampai sekarang. Karena dia berpegang sama Tuhan. Makanya buat oma-oma, saya yakin dengan ini pasti akan disehatkan dan diberi pemulihan-pemulihan di tahun 2024. Dan di tempat ini yakin Pak, nanti ada terobosan, tempat ini pasti akan berkembang jadi 500 orang. Itu yakin Pak, tidak ada yang mustahil. Kita minta sama Bapa di surga. Itu aja kesaksian saya. Semoga semuanya bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Natal ini aman loh. Puji Tuhan, karena banyak pendoa-pendoaan anak Tuhan berdoa. Ya. Dan yang kedua, jadi pertama tadi Tuhan minta lupakan. Masa lalu lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Saya punya ART ya saudara, pembantu yang anak. Dia dulu pacaran 5 tahun. Sampai hari ini belum bisa melupakan. Udah tutup buku. Jadi chat-chatan, nanti ketahuan suaminya ngambek. Ya iyalah Bu, kasihan suamimu itu setia sama kamu. Pacar lama udah lupakan, jangan dicat lagi, tutup, udah hapus, diblokir. Kadang nggak mau denger sih, manusia ini bebal-bebal. Ya kan, ngapain masa lalu masih diingat-ingat, masih chat-chatan. Udah berapa puluh tahun lalu loh itu kejadiannya kan. Orang tuanya nggak setuju, akhirnya dia nggak jadi nikah sama yang lain. Jadi dia cerita, saya bilang udah masa lalu tutup buku, jangan diingat-ingat lagi. Akhirnya apa saudara? Yang saya dengar nih, baru saya dengar, cowoknya itu yang dulu pacaran sama dia 5 tahun, cerai sama istrinya. Tuh kan, mengganggu rumah tangga orang jadinya. Nah, lu nggak bisa ngelupain dia nggak bisa lupain dia. Bingung kan? Karena perbedaan agama. Orang tuanya nggak setuju ART saya ini. Tapi ya udah, lupakan aja. Baru berapa hari ini dia cerita, sudah cerai setahun ini. Itu kejadian mereka pacaran tuh udah 30 tahun lalu. Udah lama. Masih diingat sampai sekarang. Aduh, saya bilang, makanya saudara lupakan ya. Lupakan yang harus kita lupakan. Buang sampah-sampah masa lalu, dibuang. Jangan masih kita diikat. Ya, terikat sama masa lalu. Terikat sama tragedi. Terikat sama kejadian-kejadian masa lalu. Jadi gak bisa bangkit, gak bisa kuat, gak bisa jadi pemenang. Kenapa? Setan sekali mengikat manusia, mengikat pikirannya, hatinya, dijerat, diikat oleh dosa, oleh masa lalu, oleh hal-hal yang buruk. Buang, Tuhan bilang buang. Dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di depanku. Tuhan mau membuka jalan yang baru. Tuhan akan membuat kita sesuatu yang baru. Kita minta sama Tuhan. Ya saudara. Yang kedua, ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, apa tadi disuruhnya? Berlari atau berjalan pelan-pelan. Apa diam di tempat? Orang udah maju, orang udah pelayanan,
Orang udah hebat tuh jangkau jiwa, orang udah pekerjaannya sukses. Kita masih malas-malesan, diem cuman liatin orang, cuman ngiri, cuman bisa ngomel, cuman bisanya marah-marah, cumannya bisanya negatif ngomongin di belakang. Kita mah udah kemana lari? Adik saya bilang, Cimaria udah lari di kemana? Yang lainnya masih pada, ada yang ngiri, ada yang tersinggung, ada yang kepahitan, ada yang jadi penonton doang. Aduh Tuhan, ayo saudara, kita lari. Jangan kita pusingin yang di belakang, di kiri kanan. Yes. Lari, fokus sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Ya, baik di keluarga, pelayanan, pekerjaan. Dan kita kerohanian, kita tetap bangkit kuat. Ya, Miss Pak Pendi yang tadinya malas-malas baca Alkitab, sekarang rajin. Saya lihat udah lapor tiap pagi, udah baca Alkitab. Gak gampang loh saudara, baca Alkitab tuh tekun setia aja gak gampang. Kenapa nih tubuh dosa daging malas, enak tidur lagi dah daripada doa mah. Kan bangkit kerat semua kedagian menjadi satu kerinduan untuk dekat Tuhan tuh menjadi satu kecintaan, tuh satu kehausan. Kalau kita lapar dan haus gimana sih ya? Buru-buru ambil makanan nih, perut udah keroncongan, makan, minum. Nah itu seperti kepada Tuhan seperti itu. Makanya orang yang mati rohaninya tidak akan haus dan lapar akan Tuhan. Itu cirinya mati rohani. Saudara tahu? Mati rohani. Suam-suam akhirnya dingin. Akhirnya Tuhan muntahkan. Tuhan tolak, dicoret nama kita dari kitab kehidupan. Pada waktu percaya Yesus dicatat nih calon surga. Tapi pada saat malas, dingin, akhirnya murtad, dicoret, bisa dicoret. Bukan sekali selamat tetap selamat, nggak ada. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amen. Kita kerjakan, kita deket Tuhan. Kita antusias lapar dengan Tuhan. Isi manusia roh kita kayak kita nih makan setiap hari 3 kali. Bangun tidur yang dicari kopi. Kopi mana? Roti. Bukannya doa, firman, cari Tuhan dulu. Ya, sebelum makanan jasmani, makanan roh dulu. Yes. Saya juga mengkomitmen diri saya begitu. Makanan roh dulu, berdoa dulu. Isi dengan pujian penyembahan, senangkan hati Tuhan. Terima urapan baru, hadiratnya tercurah. Kita merasakan kuat di roh. Ya udah baru. Mau masak, mau ke dapur, mau menyiapkan. Ya saudara. Harus kita ada perubahan-perubahan. Kalau saudara tidak mau ada perubahan dalam hidupmu, dirimu, bagaimana Tuhan mau mengubah kita? Kamu aja nggak bisa merubah dirimu sendiri, gimana Tuhan mau merubah? Tuhan kasih free will, Tuhan kasih kehendak, bebas, ya kan? Kamu tetap berbohong, kamu tetap berzina, tetap mencuri, tetap melakukan dosa, tetap dendam, tetap kepahitan, gampang sekali dikena panah api iblis, ya kan? Tetap sombong dan pelayanan juga bisa loh sombong-sombong. Waduh, banyak saudara. Banyak kemarin juga ada yang WA saya, ajaran-ajaran sesat, hati-hati zaman sekarang. Makin banyak pengikut juga, hati-hati saudara. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan tiap pagi berdoa, kalau kita nggak nempel dengan firman, kalau kita nggak nempel dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, kita akan disesatkan. Hati-hati, ini akhir zaman. Ujung akhir zaman, bukan akhir zaman lagi. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu bilang akhir zaman, tapi kita sudah di ujung tanduk. Ya, kegoncangan akan semakin besar. Di mana nanti chip akan dipakai di kepala kita. Tuh hati-hati. Ya, dikatakan kita berlari. Jangan diam di tempat, hanya jadi penonton atau berjalan pelan-pelan. Kemarin ini saya diingatkan ada satu penglihatan adik saya. Pintu surga tinggal sedikit. Udah mau ketutup. Karena kan pintu anugerah kan panjang lebar. Ya kan? Udah banyak nih masuk yang selamat. Tapi sekarang di ujung akhir zaman itu ada dikasih penglihatan dari para pendoa. Tinggal sedikit. Bukannya sedikit. Tapi dia lihat masih banyak orang yang mau datang ke pintu surga. Tapi ada yang jalannya nyantai, katanya dilihat, saudara. Ada yang berleha-leha, ya kan? Ada yang nunda-nunda. Tapi ada yang jalannya cepat, ada yang berlari karena tahu waktunya sudah singkat. Menyediakan diri menjadi mempelai, mempersiapkan, ada persiapkan api, persiapkan minyak, persiapkan lampu, pelita, tetap menyala-nyala on fire. Ya. Ada yang lari karena tahu pintunya sudah tinggal sedikit. Waktu untuk mengumpulkan harta kita di surga tinggal sedikit.
dengan berbuat baik, melayani. Saudara, karena Tuhan dikatakan apa? Kita mempunyai tujuan. Tuhan sudah naik ke surga, menyediakan tempat, menyediakan rumah, dan memberi upah. Upah itu dikatakan apa? Dan kita harus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tuhan akan berikan kita hadiah yang kekal. Hadiah yang jasmani aja di muka bumi aja kita senang, ya kan? Aku lucu deh. Kemarin ini, aduh bener-bener Tuhan tuh aneh lucu. Jadi beberapa tahun lalu sebelum COVID, teman saya kasih hadiah ulang tahun. Ci Maria, kadonya udah diterima belum? Waduh kan, yang mana ya, di mana ya, saya kan bingung. Karena waktu itu kan persekutuan doa banyak orang. Kalau nggak salah saya titipin masih Asti gitu loh. Asti, mana kadonya dari Bu Leni? Dia nanya-nanyain, kan belum keterima, ya kan? Dicari-cari masih Asti doloteng atas, dicari-cari. Nggak ada loh Ci Maria. Ya gimana nih? Udah berlalu itu udah tahunan saudara. Sebelum COVID sekarang udah mungkin 3 tahun ya. Terus tahu nggak saudara? Baru kemarin. Saya ke toko nih. Ngasih si Andre risol. Dia suka risol. Nih Andre risol, saya kasih risol. Saya duduklah di bangku kasir. Ada kantong merah nih. Jadi saya angkat, itu kantongnya debu-debu. Mungkin nggak ada pada diangkat kali ya. Di kantong merahnya ada kain putih. Itu pembungkus tas tuh, itu tasnya tuh. Saya pakai sekarang. Oh ini dia, karena si Leni bilang aku kasih kamu hadiah tas. Kita dapat hadiah aja senang, saudara. Tasnya lumayan nih Prada, nggak tahu Prada berapa duit. Saya aja senang loh kalau dikasih kado, karena nanti kita berjamuan kasih tukar kado kan. Apalagi Tuhan katakan, aku akan menyediakan upah, menyediakan rumah, menyediakan hadiah. Berlari, ayo berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tuhan akan berikan kita hadiah, yaitu panggilan surgawi juga dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan kita, kekekalan kita di surga. Ya, upah kita nanti di surga. Selain Tuhan kasih di bumi, Tuhan sediakan upah yang kekal. Yang kita perlihatkan itu, yang kita lihat itu kekekalan. Yang di bumi ini sementara, ya kan? Apa yang kita miliki, mungkin rumah, mobil, apa semua yang kita miliki, akan kita nggak bawa pulang. Ya, 2 kali 1 ke kuburan. Nah ini Natal, saya mau rencana ke kuburan mama saya. Sibuk belum nanti ini awal tahun baru. Ya, nggak bawa apa-apa kan? Cuman 2 kali 1 dimasukkan ke tanah, ya kan saudara? Sebab itu ayo kumpulkan harta yang kekal dengan berbuat baik, dengan melayani, dengan berdoa, ya, dengan bersaksi dimanapun kita berada. Ya, dengan memberi, membagi. Nah, saya juga puji Tuhan hari ini ada sembako, ada makanan, Pak. Saya mengucap syukur ya. Jadi banyak Tuhan kirimkan orang-orang yang berbaik hati, bermurah hati melalui Yusuf juga ya. Kalau dananya banyak, saya beli makanan yang agak mahal. Kalau dana nggak banyak, saya masak sendiri, nggak apa-apa. Pokoknya semua senang, saudara ya. Jadi kita diberkati, saudara, amin. Amin, puji nama Tuhan ya. Jadi firman Tuhan hari ini diingat, harus melupakan ya orang-orang yang menyakiti kita, ya, orang-orang yang membuat kita kesel, ya kan? Lupakan, ampuni, doakan. Ada yang mengutuk-ngutuk kita, ada, saudara. Ya, ada yang suka mengutuk-ngutuk, ada. Aku cabut kutukannya dalam nama Yesus. Kita punya kecerdasan roh. Semua kutuk yang tidak ada dasarnya, cabut, dipatahkan dalam nama Yesus. Aku orang yang diberkati Tuhan. Tudung Tuhan ada padaku. Aku orang yang bersuka cita. Aku orang yang diberkati Tuhan. Seringkali iblis pakai orang-orang untuk mengutuki kita. Ya, itu hati-hati juga. Kita patahkan. Semua ucapan-ucapan yang tidak baik kita patahkan. Jangan pakai mulut kita juga untuk balas dendam, panas, bakal langsung emosi juga. Jangan kepancing emosi, jangan kepancing dendam. Udah, serahkan sama Tuhan, berkatin. Saya juga begitu doa, berkati Tuhan, si A, si B, si C berkatin, saudara ya. Orang-orang yang ngata-ngatain kita, menjahati kita, berpikir negatif, berkatin mereka. Amin. Amin. Jadi yang pertama, lupakan masa lalu. Yang kedua, berlari kepada tujuan. Berlari ke depan. Yang di belakang udah biar berlalu.
ya, ke depan. Seringkali manusia masih terikat nih dengan masa lalu. Cimaria, saya dulu pelayanan, saya dulu banyak bawa jiwa, saya dulu buka ministry, di rumah saya ada persekutuan doa, cool, doa-doa dari gereja. Sekarang gimana Pak? Sekarang enggak. Nah, ya kan? Sekarang apa? Enggak. Berarti makin merosot, saudara. Ayo, ke depannya kita berlari. Jangan kita diam di tempat atau malas-malesan berjalan, berlari, bahkan terbang seperti Raja Wali. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi ingat ya, apa? Pertama pesan Tuhan, pertama apa? Pertama, melupakan masa lalu. Kedua, berlari. Karena ada tujuan kita surga. Ada upah, ada hadiah di surga. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Yuk, haleluya, haleluya aja ya. Nanti teman-teman bisa bantu mendoakan mengurapi ya. Yang nih Pak Pendi dan dan Pak Edwin ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Terus musik bermain. Bapak, saat ini hamba berdoa Bapak bagi setiap kami semua, bagi setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Jika ada masih terikat-terikat dengan masa-masa lalu yang buruk, hal-hal yang tidak baik Tuhan, kami mau buang, kami mau tolak semuanya, kami mau putuskan hari ini di dalam nama Yesus. Hari Roh Kudus tolong kami Bapak, sehingga kami tidak terikat masa lalu, terikat dosa-dosa di masa lalu. Ada banyak penuduhan yang iblis rancangkan, kami hancurkan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kami bebas, hati kami merdeka, roh kami kuat, lepas, bebas, merdeka. Karena kami tahu Tuhan, tujuan kami Tuhan mengarahkan kepada Engkau, mengarahkan pandangan kami kepada masa depan. Jangan ada lagi yang terikat di masa lalu. Benar. Jangan ada lagi dosa-dosa yang terikat di masa lalu. Jangan ada lagi tabiat-tabiat lama yang masih mengikat. Semuanya bebas, lepas dalam nama Yesus Kristus. Kami juga Tuhan mau berlari Bapa. Benar. Kami mau lebih lagi berlari, memandang surga, memandang Engkau, memandang panggilan-Mu Tuhan. Pada waktu kami percaya Yesus sebagai Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat di surga. Engkau mencatat kami di buku kehidupan-Mu Bapa. Jangan sampai kami dicoret Bapa, tapi kami mau berlari, mengerjakan semua apa yang Kau mau Tuhan, dengan rajin, dengan tekun, dengan setia sampai garis akhir. Firman-Mu mengatakan ada banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Biar kami menjadi golongan yang setia sampai garis akhir, dan menyelesaikan Tuhan panggilan-Mu, menyelesaikan pertandingan iman kami dengan kuat, menyelesaikannya dengan benar, dan kami boleh Tuhan mendapatkan mahkota yang kekal, mendapatkan Tuhan rumah yang kekal di sorga, mendapatkan Engkau terlebih dahulu. Kami berjuang
berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Itu kerinduan kami. Bukan apa yang dapat kau berikan, tapi kami mencari hati Tuhan. Cinta akan Tuhan membakar kami semua. Biar kasih akan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari saudara kita nyanyi haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudaraku mendoakan jiwa-jiwa satu demi satu. Haleluya. 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 Terus fokus. Dari kata-kata dosa di masa lalu sudah lepas dalam nama Yesus. Hidup kami bersama Yesus. Pandang masa depan. Siapkan hatimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Siapkan dirimu terusmu. Mari Tuhan berikan sukacita damai sejahtera. Mari Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima, ambil, dan nama Yesus terus. Isi Tuhan kekosongan di jiwanya, isi penuh, urapi dengan urapan baru mengalir, terus, lepas semua beban-bebanmu, lepas dalam nama Yesus. Semua beban-beban hidupmu Tuhan bilang lepas. Kau harus berlari menuju panggilan surgawi. Penuhi dengan sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan. Penuhi. Apapun juga dalam hidupmu ini, Tuhan mengasihi engkau. Lupakan masa lalumu yang tidak baik. Lupakan semua kejahatan, kepahitan, orang-orang yang menyakiti hatimu dengan perkataan-perkataan yang pedas, perkataan yang tajam, fitnahan apapun dalam hidupmu. Lepas dalam nama Yesus. Mulai hari ini kau hidup baru bersama Yesus. Minta pengampunan, terus hidupmu dibenarkan, diluruskan. Jika ada beban-beban doa dalam kehidupanmu, terus bawa dalam doa. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Terus pandang Yesus, pandang ke depan. Urapan Tuhan turun, rohmu menangkap semuanya. Isi dengan urapan baru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakitmu lepas dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ibu ini apapun juga jadi pergumulan, kerinduan yang ada cita-citanya. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menghancurkan semua beban-beban di masa lalu, apapun dosa-dosa, apapun besar kecil, Tuhan ampuni. Biarlah dia lari di tahun 2024 bersama Tuhan, bersama tujuan ilahi. Dia terus mengarahkan fokus kepada Tuhan, sehingga setiap doa-doanya Tuhan dengar, Tuhan jawab. Mulai hari ini Tuhan, Kau berikan ketekunan, kesetiaan sampai garis akhir. Berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaan apapun dia lakukan, mungkin suami, anak, keluarga besarnya dalam tangan-Mu Bapa. Roh Kudus yang pimpin. Yes, terus berkati. Yes. Kamu ambil urapan Tuhan, ambil. Ya, ambil. Yes. Jika ada ikatan-ikatan apapun, lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Mulai hari ini dia hidup bersama Yesus. Sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan dalam nama Yesus. Terus pengurapan Tuhan turun atas ibu ini.
Urapan Roh Kudus turun, memampukan dia untuk berjalan bersama Tuhan. Urapan sekar terus terima ambil banyak urapan Tuhan mengalir terus terima terus api Roh Kudus membakar Tuhan terus bakar kenajisan, bakar kekotoran, terus hidup kudus, hidup benar, mulutmu hidup berkata yang benar, pikiranmu berkata yang benar, hatimu berkata yang benar. Penuhi Tuhan, penuhi dengan urapan baru yang menyanggup dia untuk berjalan tahun depan bersama Tuhan. Fokus pada Tuhan, fokus pada rencana Tuhan dalam hidupmu. Semuanya kebaikan Tuhan akan kau terima, kebaikan kemurahan Tuhan menyertai engkau. Jangan kau bimbang ragu akan masa depan, anakku. Terus dengar suaranya, dengar. Tuhan rindu untuk berbicara, tapi kau seringkali sibuk dengan kegiatan-kegiatanmu. Mulai hari ini, apa yang Tuhan mau, engkau pasti bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Terus berjalan. Tuhan mencintai, mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terus bekerjalah Tuhan dengan cara ajaib Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam nama Yesus. Mengalir kasih kuasa Tuhan dalam hidupmu. Terus terima. Ambil. Urapan Tuhan. Kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku buang masa lalu. Aku buang kepahitanku. Aku buang perkataan jahat. Kutuk. Aku patahkan dalam nama Yesus. Aku hidup benar. Hidup kudus. Aku berkati orang-orang yang menyakitiku. Dan juga Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada sedikit kesedihan dalam hidupmu, di mana ada doa-doamu yang belum terjawab. Tuhan bilang kau harus tekun dan setia. Tuhan bilang kau harus tekun dan setia. Kerjakan apa yang ada di tanganmu. Jangan melihat hal-hal yang wah, tapi kau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Tuhan akan kerjakan dari perkara kecil yang kau lakukan. Tuhan akan buat banyak. Tuhan akan perluas, baik di usaha, pekerjaan, keluarga, pelayanan, apapun. Setia dalam perkara kecil yang engkau lakukan karena cinta kepadaku, kata Tuhan. Aku akan memperluas. Aku akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dalam hatinya ada aliran-aliran kehidupan. Kalau ada sumbatan-sumbatan apapun Bapa, dalam nama Yesus jebol, dalam nama Yesus jebol. Sumbatan-sumbatan aliran kehidupan di dalam rohmu itu harus keluar, harus muncul, sehingga engkau menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Kau akan memberkati banyak orang, keluargamu akan diberkati, orang-orang sekelilingmu akan diberkati melaluimu. Persiapkan wadahmu dengan besar. Tadakan tanganmu ke atas. Yes. Tangan ini adalah tangan yang diurapi Tuhan. Aku melihat tangan ini tangan yang diurapi Tuhan. Tangan yang menengadah ke atas. Tangan yang mengandalkan Tuhan. Tangan yang sudah siap menerima berkat rohani, kuasa urapan, bahkan sampai jasmani. Engkau akan dipelihara Tuhan, bahkan engkau diberkati berlimpah-limpah. Jika engkau membagi bagi yang kekurangan melalui hidupmu, kata Tuhan, hidupmu aku akan bereskan semuanya. Tuhan berkata aku akan bereskan semuanya, dan engkau akan melihat, dan engkau akan tercengang-cengang akan perbuatanmu yang ajaib, kata Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kau terima dengan iman. Jangan ada keraguan. Orang yang
yang ragu dan bimbang tidak akan menerima apa-apa. Dalam nama Yesus berikan keteguhan hati. Haleluya. Amin. Yang menderita dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Tuhan, mari kau jamah Tuhan, istilah Bapak ini Bapak kau lawat Tuhan, jamah Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu Roh Kudus, mengalir, Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keajaiban-Mu Bapak, biar menjadi penolong, menjadi pendoa, terus gereja ini akan bangkit kuat, karena ada Engkau yang berdoa. Pulihkan Tuhan pikiran hati kerinduannya, apa yang menjadi ganjalan di hatinya untuk lebih dekat kepada Engkau, kau hancurkan, kau robohkan Tuhan, sehingga bebas, merdeka, sukacita Tuhan mengalir, dan pelayanan ini adalah Tuhan yang punya. Engkau tidak perlu bersedih, Engkau tidak perlu terbebani, karena Tuhan sendiri akan mengerjakan bagi gereja di tempat ini. Haleluya, amin. Ya, yuk. Ya, ini pelan-pelan ya Pen. Oh. Ya udah ya. Oh sini. Oh ya boleh. Ya Pak, ini Pak. Yang laki-laki sama Pak Pende dan ya Pak. Orang Shikarabata, Shikarabata Karabus, Kedi, Urabata Karamata Shakaramata Karalabo Yashakarababa, Urababa, persiapkan dirimu terus. Tuhan akan bawa kau naik lebih lagi. Apapun yang kau kerjakan, kau sudah setia dalam perkara kecil. Tuhan katakan, aku akan berikan perkara yang besar, perkara ajaib yang belum pernah kau lihat, kau dengar, bahkan belum timbul dalam hatimu. Akan diberikan dari Bapa di surgawi. Uramasyikara, karena engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Usyakara baba ya syikiri. Tuhan penuaian di depan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan oleh hidupmu, mulai doamu. Tuhan mendengar seru doamu, dan engkau terus siakan wadahnya. Hatimu ini dan menjadi aliran kehidupan daripada Roh Kudus. Penuh Tuhan, yes. Bejana ini seringkali kosong, bocor, tapi mulai hari ini ditutup rapat semua kebocoran-kebocoran di dalam rohmu, dalam hatimu, dalam jiwamu. Seringkali engkau berpikir negatif dengan keadaanmu, tapi Tuhan katakan lepas semuanya dalam nama Yesus. Isi kembali dengan air kehidupan. Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalammu, penuh terus ya, terima terus dengan lembut, terima urapan baru, terima aliran dari surga. Kau tahu di tahta surga ada sungai kehidupan. Kau minum dan kau tidak pernah haus. Kau akan dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Sukacita Tuhan penuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Karena Roh-Mu